Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Alfia Kuratu Ain. Perkenalkan, nama saya Aida Laku Karangko. Saya Novia Sri Ramadhani Hakim. Saya Andi Aisyah Sabrina. Saya Muhammad Umar Muhlis. Saya Sri Wahyuni. Saya Revalina Dihaksari. Dan saya Nur Lutfia. Dan saya Putri Amalia. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah indahnya kita berdoa dulu biar kegiatannya lancar. Kalau boleh begitu, siapa ketua kelasnya? Saya. Iya, pimpin dulu teman-teman. Baik, sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sudah nih kita berdoa, ini mau tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Baik, tidak ada yang pusing sama tugasnya. Ada yang tidak ada yang pusing di. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah. Halo, Ibu Aisyah. Halo. Jadi kali ini Ibu mau memberikan sebuah bimbingan kelompok. Nah, di BK itu sendiri ada dibilang asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Jadi untuk asas kerahasiaan itu anak-anak tidak usah khawatir terkait rahasia yang akan dijaga itu sama guru BK. Dan untuk asas kesukarelaan itu anak-anak harus bisa terbuka dalam bimbingan kelompok ini. Mengerti? Karena kan saya sudah berkenalan, tapi Ibu belum tahu nama-nama kita. Jadi kalau bisa dari boleh kalian dulu perkenalkan namanya siapa, dari kelas apa. Baik, perkenalkan nama saya Putri Amalia, bisa dipanggil Putri. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, bisa dipanggil Uni. Saya dari kelas 88. Oke, selanjutnya lagi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Muhlis, bisa dipanggil Umar. Dari kelas 84. Terima kasih. Selanjutnya lagi. Halo semua, nama saya Revalina Dihaksari, ya bisa dipanggil Reva. Dari kelas 81. Selanjutnya lagi. Baik, perkenalkan nama saya Nur Lutfia, bisa dipanggil Lutfia. Halo, Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Sri Ramadhani Hakim, bisa dipanggil Novi. Halo. Saya dari kelas 84. Terima kasih. selanjutnya lagi. Perkenalkan nama saya Ella Karangko, saya bisa dipanggil Alu. Saya dari kelas 10. Selanjutnya lagi. Baik, perkenalkan nama saya Alfia Kuratu Ain, bisa dipanggil Alfia. Saya dari kelas 81. Jadi sudah semua dikenal teman kita ini. Iya. Tes dulu di Iya. semuanya.
lagi belajar harus dipantau kemajuan yang mana kurang, yang mana sudah bagus, yang mana harus diperbaiki. Terus yang keempat, komunikasi dengan orang lain. Jadi teman-teman, jadi anak-anak kalau lagi kesulitan harus bertanya ke temannya, ke gurunya. Terus kelima itu manfaatkan teknologi. Semua punya HP kan? Oh iya. Selalu dimanfaatkan teknologi kan? Iya Bu. Terakhir itu mengembangkan mental kognitif seperti introspeksi diri. Nah, maksud dari introspeksi diri ini, anak-anak harus lihat apa yang kurang dari dirinya, terus menyesuaikan lagi strategi apa yang cocok. Sudah mengerti? Ibu mau tanya dulu beberapa siswa, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi saya mau tanya ke Alfia. Alfia kan namanya? Iya Ibu. Nah, pertanyaan Ibu itu bagaimana kamu biasanya menentukan kapan belajar yang baik? Kalau menurut saya Ibu, belajar yang penting itu di malam hari Bu, karena lebih fokus dan lebih fokus Ibu. Kalau Ayu? Kalau saya Ibu tidak harus di malam terserah makan siang pagi yang penting tenang. Kalau Fia malam hari, kalau Ayu tergantung intinya bisa dikerjakan dan pasti pakai musik ya. Kalau kita Kalau saya itu tidak cocok kalau malam Ibu, nggak cocok, kenapa nggak cocok? karena ada itu Bu yang sekali, jadi saya memilih belajar sama sekali. Karena bisa mengganggu konsentrasi. Nah, Ibu boleh ada pertanyaan saat terakhir untuk anak Reva. Pertanyaan Ibu itu ketika Reva memiliki tugas sekolah, apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Misalkan ada tugas sekolah dulu, biasanya itu saya buat itu tadi Bu yang list tugas, list prioritas tugas. Setelah itu saya buat jadwal Ibu untuk merencanakan kapan saya buat tugas-tugas tersebut, yang mana yang memang itu yang mungkin sesuai deadline, yang mana deadline yang paling mendesak itu yang saya kerjakan Bu. Karena kalau misalkan saya kadang lupa buat list prioritas Ibu, saya kadang gak keteteran Ibu, karena biasanya saya juga suka menunda Ibu. Seperti yang tadi dijelaskan teman-temannya, kalau penting buat list prioritas tugas, ya nanti kalau mau dikumpul tidak terkena pintar. Jadi karena sudah kita saling tanya-tanya ini, Ibu punya metode atau teknik dalam bimbingan kelompok ini, namanya simulasi penjadwalan waktu. Jadi simulasi penjadwalan waktu ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Jadi yang dilakukan ini yaitu membuat essay pendek. Tahu tidak? Tahu ya. Jadi Ibu membagi kelompoknya dulu, jadi dengar namanya ya. Iya Bu. Jadi saya bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama Umar, Umi, dan siapa tangannya? Saya Bu. Kelompok dua Alifia, Ayu. Kelompok tiga Novia, Reva, Lutfia. Angkat tangannya ya. Jadi dengar nama-nama kelompoknya. Sudah Ibu. Jadi nanti Ibu bagikan kertas ya kelompok. Jadi di kelompok itu ada yang mencari esainya, ada yang susun, ada yang membaca untuk dipresentasikan nanti. Oh ya Ibu, jadi mengerti? Mengerti. Nah, saya bagikan mana kertasnya, Ibu. Jadi karena sudah dibagikan kertasnya, Ibu mau bagi topik
Satu. Nah, kelompok satu dulu. Supaya semangat gimana di kelompok satu. Jadi kelompok satu itu temanya menjelaskan pentingnya membuat jadwal belajar yang efektif. Dan tahu jadi menjelaskan pentingnya membuat jadwal belajar yang efektif. Oke Bu. Kelompok dua mana? Saya Bu. Jadi kelompok dua itu membuat esai pendek terkait berbagi tips untuk menghindari penumpukan tugas. Sudah? Ulang Ibu. Jadi topiknya itu membuat esai pendek terkait berbagai tips untuk menghindari penumpukan tugas. Ibu, kelompok terakhir, kelompok tiga. Ibu. Jadi topiknya itu mengidentifikasi strategi mengidentifikasi tugas yang paling penting. Sudah? Sudah Bu. Jadi ditulis dalam satu halaman dengan waktu 15 menit. Sudah mengerti? Mengerti Bu. Potensi kita dan meraih kesuksesan yang kita dambakan dalam dunia pendidikan. Dan sukses.
bagian. Siapa yang mau dulu? Kelompok 1, Kak. Satu berdiri dulu. Jadi dari kelompok 1 itu Bu mendapatkan topik menjelaskan pentingnya membuat jadwal belajar yang efektif. Dalam perjalanan belajar kita, seringkali kita terpesona oleh kebebasan tanpa batas yang dimiliki. Namun di balik pesona tersebut terdapat suatu kebutuhan esensial tidak boleh diabaikan, yaitu jadwal belajar yang efektif. Pentingnya membuat jadwal yang efektif terletak pada kemampuannya untuk mengorganisir waktu dan energi kita secara optimal. Selain itu, jadwal belajar yang efektif juga membantu kita untuk mengelola stres. Dengan demikian, jadwal yang terstruktur, kita dapat menghindari pengumpulan tugas dan deadline yang menekan. Tidak kalah pentingnya, jadwal belajar yang efektif memungkinkan kita untuk meningkatkan efisiensi belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membuat jadwal belajar yang efektif adalah suatu langkah dalam perjalanan pendidikan kita. Jadwal yang terencana dengan baik membantu kita untuk mengorganisir waktu dan energi kita, mengembangkan disiplin diri, dan meningkatkan efisiensi belajar. Dengan membuat jadwal yang efektif, kita dapat memaksimalkan potensi kita dan meraih kesuksesan yang kita dambakan dalam dunia pendidikan. Sekian dari kelompok 1 Bu. Terima kasih. Dari kelompok 1, kelompok berapa yang bisa kalian tangkap? Ibu, kalau dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa dengan membuat jadwal belajar itu bisa membuat kita lebih efektif, lebih bisa mengatur pada kita dengan baik. Kalau kelompok 3 ada yang ditangkap dari kelompok 1? Kalau tadi Bu pembahasannya dari kelompok 3 itu saya tangkap itu mereka itu menekankan pentingnya jadwal belajar yang efektif dalam mencapai kesuksesan akademis. Tadi kelompok 1 Ibu, kelompok 1 itu tadi Ibu sudah menjelaskan dengan baik tentang bagaimana jadwal yang terstruktur dan tidak hanya membantu dalam mengorganisir waktu dan energi, tetapi juga dalam mengembangkan disiplin diri, mengelola stres, dan meningkatkan efisiensi belajar. Poin-poin yang sudah disampaikan itu Bu, menurut saya sudah sangat relevan dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang bagaimana jadwal belajar yang efektif dapat menjadi fondasi penting dalam proses pendidikan. Tapi menurut saya Bu, mungkin juga akan lebih baik jika ditambahkan beberapa contoh konkret Bu, mengenai strategi praktis dalam membuat jadwal belajar yang efektif agar bisa lebih dipahami oleh teman-teman seperti itu dan mungkin bisa diterapkan juga Ibu. Mungkin ada isi. Bagaimana kelompok 1 dengan tanggapan dari kelompok 3? Kalau Pak bagus lagi diberikan bukti-bukti komunikasi sebagai kelompok belajar teman-temannya yang mengerti. Gimana kelompok 1 mengerti? Jadi selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih atas pendapat Ibu. Kami dari kelompok 2 mendapat topik tips menghindari penumpukan tugas. Jadi, salah satu cara efektif untuk menghindari penumpukan tugas adalah yang pertama, membuat jadwal yang teratur. Nah, dengan kita memiliki jadwal yang terstruktur atau teratur, kita dapat mengatur waktu untuk setiap tugas dengan memprioritaskan yang mana paling penting. Tips yang kedua yaitu membagi tugas yang lebih besar atau yang lebih sulit. Nah, ini dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan rasa pencapaian.
membagi tugas ini kita dapat fokus pada satu waktu sehingga mengurangi rasa terbebani oleh tugas yang besar. Tips yang selanjutnya yaitu meminta bantuan ketika diperlukan. Nah, jika kita merasa sulit atau terlalu banyak tugas dan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dengan tepat waktu, mungkin kita bisa meminta bantuan ketika diperlukan, seperti bertanya kepada teman atau kepada guru yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu. Dengan berbagi tugas ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan efisiensi. Nah, tips terakhir yaitu jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Nah, meskipun banyak tugas, kita tidak boleh lupa pentingnya istirahat yang cukup karena dengan istirahat yang cukup dapat menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi dari kelompok 1 apa yang ditangkap? Salah satunya itu Ibu untuk cara efektif untuk menghindari pertukaran tugas. Yang pertama itu kita harus memiliki jadwal yang terstruktur. Yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan ketika kita perlukan. Yang ketiga itu jangan lupakan istirahat yang cukup. Saja dari saya. Kalau kelompok 3 apa yang ditangkap dari kelompok 2? Dari pemaparan kelompok 2, kelompok kami menangkap bahwa membuat jadwal, memecah tugas mulai bagian yang lebih kecil, meminta bantuan dan pentingnya istirahat adalah saran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tanggapan penyampaiannya yaitu tips yang disampaikan sangat relevan dan praktis. Yang betul dari kelompok 2 ada betul yang sudah dipresentasikan untuk bisa mempermudah kita dan tidak terjadinya penumpukan tugas kita melakukan tulis kelas tugas mendahulukan tugas yang lebih sulit. Oke, jadi karena sudah itu sampai terima kasih. Kelompok 3 jangan tinggal begitu. Kalau bukan tidak boleh begitu atau Oke, kalau bersedia saya terima kasih. Saya Mudi. saya juga. Perkenalkan, nama saya Sofia Sri Ramadhani Hakim. Di sini kelompok kami mendapatkan tugas yaitu mengidentifikasi strategi untuk menentukan tugas yang paling penting. Mengidentifikasi tugas yang paling penting adalah keterampilan esensial dalam pengembangan self-regulated learning. Adapun beberapa strategi. Yang pertama ada mengatur tujuan yang jelas, menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu, membantu kita memfokuskan energi pada tugas yang benar-benar penting dan berdampak signifikan terhadap kemajuan akademik. Yang kedua yaitu membuat daftar tugas dan prioritas. Membuat daftar semua tugas yang perlu diselesaikan adalah langkah awal yang praktis. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik manajemen waktu. Teknik seperti Pomodoro atau time blocking membantu memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Yang keempat yaitu mengatasi gangguan dan fokus. Mengidentifikasi gangguan yang sering menghambat produktivitas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan fokus. Dan yang terakhir yang kelima yaitu dukungan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan teman sebaya atau mencari dukungan dari guru dapat memberikan impresi
Dari presentasi kelompok 3, kelompok 1 ini yang terpenting itu beberapa strategi yang bermanfaat, yaitu yang pertama mengatur tujuan yang jelas, yang kedua membuat daftar tugas dan prioritas, yang ketiga menggunakan teknik manajemen waktu, yang keempat mengatasi gangguan dan fokus, dan yang kelima dukungan dan kolaborasi. Jadi strategi-strategi yang diuraikan di atas itu sangat relevan dan efektif dalam mengembangkan keterampilan self learning itu, Bu. Bagaimana kamu juga menceritakan dari kelompok 3? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 dapat menangkap dari materi kelompok 3, yaitu strategi untuk menentukan tugas yang paling penting. Salah satunya yaitu membuat daftar tugas dan prioritas, mengatur tujuan yang jelas, dukungan dan kolaborasi, dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan tadi dari kelompok 1. Jadi dengan mengimplementasikan strategi ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengelola waktu dengan lebih baik, dan mencapai hasil yang optimal. Oke, karena sudah nih tiap kelompok presentasi, nah itu mau ada satu orang yang refleksi dari apa yang kita lakukan dari awal. Ada yang berkenan? Yang saya dapat dari diskusi kita, yang pertama paling penting sebenarnya itu Ibu, ternyata penting sekali untuk mengatur diri sendiri, karena kapan kalau tidak komitmen di kerjakan sesuatu pasti tidak akan menjadi. Terus yang kedua itu penting untuk menentukan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud di sini itu seperti contoh kalau ada tugas yang menumpuk, harus kita susun supaya bisa dikerja, jangan diacak-acak kerjanya. Jadi kalau saya rasa yang paling penting tadi dari kelompok 3 yaitu menggunakan manajemen waktu. Bagaimana supaya kita pintar-pintar mengatur waktu kita dengan berbagai kesibukan, tugas, dan sekolah, terus bermain, mungkin itu. Terima kasih. Karena dari sekolah kita sudah selesai, mau simpulkan tadi apa yang kita pelajari bersama-sama. Jadi betul yang dibilang Ayu, kalau yang paling penting itu mengatur diri kita. Dengan kita mengolah diri kita, bisa kita atur lebih bagus, bisa disiplin lagi, dan bisa mengoptimalkan cara belajar kita. Selain itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam kemampuan untuk belajar. Selain itu, anak-anak juga bisa lebih mandiri, lebih aktif, sama bisa menetapkan tujuan yang lebih jelas. Nah, jadi karena sudah diakhiri, tapi Ibu mau kalian isi LKPD dulu, tapi ini per kelompok ya di sini. Ibu setelah diisi, dikumpulkan ke Ibu, dan Ibu akan mengirimkan Google Form untuk demonstrasi hasil. Siapa semuanya tadi? Nanti saya kirimkan nanti bagi-baginya ya. Waduh. Kau putri 2. Asik. Dan kelompok mana di kamera?
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa yang dipimpin oleh teman. Dipimpin oleh temannya. Terima kasih ya.